dipersembahkan oleh Di acara Kikain ini saya sering mengundang orang-orang yang dicap gila. Oleh karena apa yang dilakukan tidak biasa dan oleh masyarakat dianggap sesuatu yang aneh. Dan akhir dari cerita selalu memberikan energi positif. Nah, apa yang dilakukan oleh tamu kita yang akan saya segera undang ini, nanti kita bisa dengarkan sendiri ya. Mari kita sambut Robert Kennedy Dias. Pak Dias. Iya, saya tahu namanya Dias karena waktu itu kan ketemu kita ya. Siap. Waktu pemberian penghargaan Arkatama Award. Arkatama Award. Baik, jadi Anda berasal dari? Labuan Bajo, Flores, NTT. Oke, Pak Dias silakan. Ya. Anda asli ya di situ ya? Asli Labuan Bajo. Oke. Sekarang tinggal di situ juga? Saya tinggal di Labuan Bajo. Baik, sudah menikah? Sudah menikah, istri baru satu. Anak tiga. Satu saja cukup ya. Nah, ini kan katanya Anda lebih fokus ke Labuan Bajo Bisa. Iya. Ini apa ini, gerakan, Jadi organisasi atau? Labuan Bajo Bisa ini gerakan atau kumpulan Iya. penggiat lingkungan. Oke. Jadi Labuan Bajo Bisa, bisanya itu berarti bersih, indah, sehat, aman. Labuan Bajo Bisa ya. Nah, Tapi sehari-hari ya pekerjaan Anda apa untuk penghasilan atau untuk kehidupan? kalau untuk kehidupan keluarga saya bergerak, saya sebagai seorang sopir, tapi khusus untuk sopir pariwisata, jadi mengantar misalnya Pak Andi ke Labuan Bajo mau keliling Flores, saya yang drivernya. Salaman dulu, salaman. Iya. Iya, iya. Anda kan juga penerima anugerah Arkatama Award juga ya. Nanti ceritakan bagaimana perasaan Anda. Karena saya selalu ingin tahu, setelah orang mendapatkan rekognisi atau penghargaan atas apa yang dia lakukan, capaiannya, apakah itu akan memberikan energi tambahan atau ini jadi beban juga buat dia? Nanti saya akan tanyakan, tapi sebelum itu meningkatnya kunjungan wisatawan ke kawasan ini, meningkat pula volume sampah yang mencemari daerah ini. Berangkat dari itulah, Robert Kennedy Dias tergerak hatinya untuk menjaga kebersihan dan keasrian kampung halamannya. Pada tahun 2010, Dias berinisiatif untuk membersihkan sampah di pintu masuk Taman Nasional Pulau Komodo. Perjuangan Dias untuk menjaga keindahan kampung halamannya bukan tanpa tantangan. Bahkan tantangan terbesar datang dari orang-orang terdekat yang menganggap tindakan Dias buang-buang waktu saja. Namun karena cinta pada lingkungan kampung halamannya agar tetap bersih, Dias pantang menyerah. 12 tahun sudah Dias menjadi garda terdepan dalam menjaga keindahan kampung halamannya. Saat ini, Dias bersama anak muda asli Labuan Bajo yang tergabung dalam komunitas anak Labuan Bajo Bersatu berjanji akan terus menjaga kelestarian lingkungan tanah Labuan Bajo. Pak Dias, saya ini selalu ingin tahu kalau ada orang melakukan sesuatu yang mungkin bagi masyarakatnya dianggap aneh, itu alasannya apa? Nah, waktu Pak Dias mulai peduli pada lingkungan itu alasannya apa? Ya, profesi saya kan supir.
Oke. khusus Pariwisata. khusus untuk wisatawan. Oke. Jadi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Begitu saya tidak pernah ke Komodo. Waktu itu saya jarang ke Komodo. Dan mereka di dalam perjalanan saya, mereka selalu mengatakan bahwa Labuan Bajo itu sudah indah. Taman nasionalnya bagus. Tapi begitu kami masuk lagi ke Labuan Bajo, hilang semua. Karena di Labuan Bajo kotor. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga saya. Tiap kali saya muat wisatawan untuk trip overland tour, dalam perjalanan mereka bicara tentang sampah di Labuan Bajo. Sampah di pintu gerbang menuju Pulau Komodo. Karena Labuan Bajo itu orang dari mana ke Labuan Bajo dulu baru ke Pulau Komodo. Dari situlah saya mencoba untuk berbuat sesuatu untuk kampung atau tempat tinggal saya. Sorry Pak Dias, pasti banyak orang juga sudah sering mendengar keluhan tentang sampah ya di Labuan Bajo, di kotanya ini kan, Iya. di dermaga untuk kemudian banyak kapal-kapal pesiar ya, termasuk kapal-kapal pinisi yang ada di situ. Tapi kan orang berpikir bukan urusanku, itu urusan pemerintah daerah, urusannya sudah ada petugas kebersihan. Kenapa Pak Dias terganggu? Karena saya melihat juga pada saat itu memang pemerintah daerah punya keterbatasan. Sehingga saya berinisiatif dengan kemampuan saya mencoba untuk berbuat sesuatu walaupun dalam lingkup yang kecil. Apa yang pertama Pak Dias lakukan? Pertama saya mulai dari keluarga saya sendiri. Saya mengajar anak-anak saya, istri saya. Ngajak apa? Untuk mulai tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Oh, oke, dari rumah ini ya? Dari rumah. Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Jadi sampai ke tingkat RT. Kebetulan saya juga ketua RT di lingkungan. Saya ketua RT, maka saya ajak masyarakat yang ada di lingkungan RT saya. Jangan buang sampah sembarangan. Ditaruh di mana sampahnya waktu itu? Jadi sampahnya itu pokoknya sampah harus ditaruh di Kumpulkan di karung, satu dikumpul. Nanti mau diangkut, kan biasa diangkut oleh mobil dinas lingkungan hidup. Jadi tidak boleh sampah itu, karena kebiasaan buang sampah, akhirnya sampah ada di mana-mana. Dan ini saya kerjakan sambil kampanye. Saya setiap hari pakai toa, saya keliling kampung untuk teriak harus memperhatikan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Reaksi masyarakat waktu awal-awalnya? Masa bodoh. Orang bilang ini orang gila ini. Kalau saya ada di situ, saya berpikir yang sama itu. Dan banyak orang yang datang ke situ dan melihat saya aksi pertama, yang sekarang jadi volunteer, yang sekarang mau bergabung dengan saya. Dulu mereka bilang saya orang gila. Berapa lama cara itu dilakukan? Saya lakukan itu mulai 2010, baru 2015 ada kesadaran. 5 tahun lamanya. Kok punya daya juang setinggi itu untuk terus dianggap orang Karena gila? satu keinginan saya, Labuan Bajo harus bersih. Saya nggak mau dengar lagi wisatawan bilang, tidak mau ke Labuan Bajo, kotor. Dan itu pengorbanan saya banyak. Sampai anak saya pun nggak mau sekolah gara-gara saya begitu. Kenapa itu? Karena dia dibully sama teman-temannya. Apa yang dikatakan teman-teman? Dia bilang, bapak kamu pemulung. Bapak kamu itu sampah. Karena di Flores, kita ngurus sampah itu sangat terhina. Dan Anda terima itu? Iya. Pandangan hina dari masyarakat? Saya terima, istri saya terima, anak saya yang belum terima. Karena Kebetulan dia dibully di mana anak saya bawa. Mana anak? Coba boleh berdiri. Oh ini sudah besar ya, dulu waktu itu masih kecil ya. Tapi sekarang udah terima kan? Sekarang dia jadi penerus. Oh penerus, oke. Walaupun masih di tingkat Dibully. sekolah. Oh tingkat sekolah ya. Ya. Oke, jadi ini penerus ya. Sudah ada Ya, kesadaran. sudah ada kesadaran. Ini bukan soal pekerjaan hina. Bukan. Ini justru pekerjaan mulia. Ya. Karena ini menyelamatkan ekosistem yang ada ya. Karena ini kan ujung-ujungnya nanti sama. Ya, seperti Dave tadi, ini akan merusak lingkungan, merusak biota laut, ya, dan ujung-ujungnya akan membuat masyarakat sengsara. 5 tahun lamanya. 5 tahun saya harus istri Menahan saya, hinaan juga. anak-anak saya harus terima hinaan atau bulian dari siapapun, termasuk
keluarga kandung saya sendiri mengatakan bahwa kamu gila, buang-buang waktu. Ada pemerintah yang ngurus sampah. Oke. Mereka tidak akan peduli. Saya bilang satu saat mereka akan peduli. Dan itu sudah terbukti Dan sekarang. itu sudah terbukti. Yes. Saya Baik, Pak Dias, katanya pemerintah daerah waktu itu juga keberatan dengan apa yang Anda lakukan. Kenapa ya? mereka menganggap bahwa saya dianggap saingan.